Ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Halaman 41 paragraf ke-3 faslun ya. Faslun yang kedua yusannu likulli man qara'a fis shalah. Iqra Fahri baca bismillah. Allah ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala faslun yusannu likulli man qara'a fis salati aw ghairiha, disunnahkan likulli bagi setiap man qara'a orang yang membaca fis sholati di dalam salatnya au ghairiha atau di luar salatnya, idza marra bi ayati rahmatin, kalau dia itu melintasi ayat yang berbicara tentang rahmat, an yas'alallaha ta'ala min fadlih, ia memohon kepada Allah akan anugerahnya. Wa idza marra bi ayati adzabin, apabila ia melintasi ayat yang berbicara tentang azab, an yasta'idza bihi minan nar, ia berlindung kepada Allah dari api neraka. Au minal azab, atau berlindung dari azab. Au minasyarr, atau berlindung dari keburukan. Au minal makruh, atau dari yang dia tidak sukai ya. Hadirin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi ya. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan tentang keutamaan kitab ini. Siapa orang yang punya kitab Al-Azkar di rumahnya, maka seakan-akan Rasul nginep di rumahnya. Subhanallah, kitab ini saking berharganya nih kitab Al-Azkar, kata ulama bi'iddar ishtaril adhkar, jual ente punya rumah, beli kitab Al-Azkar, karena Al-Azkar ini, kitab ini lebih berharga daripada rumah yang kita punya. Hadirin, kenapa lebih berharga? Karena kitab ini berbicara tentang sunnah ya. Satu sunnah saja, jikalau dibandingkan dengan harta dunia seluruhnya, itu harta dunia nggak ada artinya dengan satu sunnah. Bagaimana dengan beribu-ribu sunnah yang ada dalam kitab Al-Azkar ini itu ya. Makanya nih kitab Al-Azkar, kalau bisa jamaah yang punya rezeki beli yang ada artinya. Kalau emang kita nggak paham nih yang Arab ini, saya ya saya wakafkanlah di sini tuh, ini kitab ini berbahasa Arab. Kalau emang pengen lebih dalam lagi buat baca-baca di rumah, beli yang ada artinya tuh ya. Jadi kalau yang asli cirinya ada badaknya tuh ya. Nah, itu ada badaknya. Ya, ciri yang asli itu apa? Ada badaknya. Itu larutan cap kaki 3 ya. Kan begitu katanya. Yang asli ada badaknya gitu. Baik. Nah, ini kebahasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusannu likulli man qara'a fis shalah, disunnahkan bagi orang yang membaca di dalam salatnya atau di luar salatnya, kalau dia baca ayat tentang rahmat, dia minta kepada Allah tuh anugerahnya ya. Ini cuman amalan kayak begini jarang dikerjakan ya. Amalan ya yang seperti ini jarang dikerjakan. Kebiasaan kita kalau imam baca ayat tentang rahmat, ayat tentang surga, lewat aja. Nah, besok kita praktekin tuh ya. Kalau imam berbicara tentang surga, imam berbicara tentang ayat tentang rahmat, maka kita berdoa, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Bareng-bareng, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk penghuni surga ya. Tajri min tahtihal anhari khalidina fiha, Allahumma ja'alna min ahlil jannah gitu. Kalau berbicara ayat tentang apa? Surga. Kalau berbicara tentang masalah azab,
walahum adzabun alim. Bareng-bareng. Rabbi a'udzubika minal azab. Bareng-bareng. Rabbi a'udzubika minal azab. Tuh ya. Intinya apa? Ketika kita berbicara, ketika imam membaca surat tentang rahmat, kita minta rahmat tersebut. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan di dalam sholat itu dikabulkan sama Allah. Ya. Nah, apa contoh doanya? Di sini Imam Nawawi mencontohkan sedikit. Yang pertama, ya, ketika imam berbicara tentang masalah rahmat tadi udah ya, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya. Atau imam berbicara tentang masalah neraka, Allahumma inni as'alukal afiyah. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah, keselamatan. Ya. Kata afiat hadirin itu berbeda dengan sihah. Kalau sihah itu kesehatan jasad, jasmani. Kalau afiyah kesehatan rohani. Ya. Mungkin kita sering dengar tuh ya kata rohani jasmani. Sebenarnya rohani jasmani bahasa Arab. Ya. Jasmani maknanya jisim, jismani asalnya. Rohani asal katanya roh. Ya. Apa roh? Ruh. Ya. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah saya sehat zahir dan batin. Tuh ya. Karena kalau penyakit zahir, Pak, penyakit stroke, penyakit ya liver, penyakit ginjal, orang kalau udah meninggal kena penyakit itu hilang apa enggak? Hilang. Semua penyakit dunia kalau orang sudah innalillahi maka udah lagi enggak ada lagi penyakitnya. Tapi kalau yang namanya penyakit hati, riya, ujub, takabur, ya dan sebagainya, itu kalau orang mati itu penyakit masih dibawa. Ya. Bahkan nanti menghadap Allah kita dalam kondisi hati yang begitu tuh. Yang sombong akan menghadap Allah dengan hati yang sombong. Yang ujub menghadap Allah dengan hati yang ujub. Ya. Yang apalagi riya menghadap Allah dengan hati yang riya. Illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya kalau bisa nih kita masih di dunia hadirin ya, kita kelarin PR nih hati kita ya. Makanya bersyukur alhamdulillah kalau sebelum meninggal Allah kasih kita sakit ya. Mau sakit besar kayak sakit kecil itu adalah nikmat dari Allah. Agar apa? Agar dosa-dosa kita habis tuh ya. Naam. Yang kedua, wa idza marra bi ayati tanzihin, kalau seandainya seseorang melintasi ayat tentang tanzihin lillah, ayat yang membicara tentang mensucikan Allah ya, subhanahu wa ta'ala, nazzaha, maka dianjurkan ia mengucapkan tanzih atau tasbih. Faqala subhanahu wa ta'ala tuh ya. Seperti apa? Seperti kalimat sabbihisma rabbikal a'la. Nah ini hadirin nih sering kita baca setiap hari Jumat, tapi kadang kita lupa tuh baca subhanallah. Padahal maknanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Kalau perintah bertasbih berarti kita bilangnya apa? Subhanallah. Ya. Contoh, saya baca surat itu antum baca subhanallah ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Harusnya begitu. Ya. Subhanallah. Karena itu perintah, sabbih, bertasbihlah kalian. Bertasbihlah engkau. Sabbihisma rabbikal a'la. Harusnya jamaah bilang subhanallah. Ya. Enggak usah kencang-kencang, ya, pelan-pelan aja dulu gitu. Subhanallah gitu. Ya. Atau kita bilang tabarakallahu rabbul alamin. Bareng-bareng. Tabarakallahu rabbul. Nah, ini kapan dibacanya? Pas kita membaca ayat-ayat yang ada kata tabaroknya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya.
Atau kalimatnya jallat azamatu rabbina, maha besar keagungan Tuhan kami itu, subhanallah. Au nahwa dzalik, atau yang seumpama yang demikian itu. Bismillah. Ya, jadi saya katakan tadi amalia seperti ini sudah ada syariatnya, cuman banyak orang yang belum mengerjakan. Intinya 3. Kalau baca ayat tentang rahmat, kita memohon rahmatnya. Kalau ayat berbicara tentang azab, kita mohon perlindungannya. Kalau ayat tentang tasbih, kita mengucapkan tasbih. Wa rawaina an Hudzaifah al-Yamani, diriwayatkan daripada Hudzaifah al-Yamani. Ini Hudzaifah al-Yamani hadirin adalah salah satu orang yang menjadi kepercayaan Nabi. Nabi nitipin rahasia sama dia. Apa rahasia yang dititipin sama Hudzaifah? Di antaranya nama-nama orang munafik. Ya. Kalau orang munafik zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang munafiknya ngaku Islam tapi nggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, di antara orang-orang sebagian manusia, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ya. Ada orang yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada akhirat, ya, wa ma hum bimumin, tapi mereka hakikatnya tidak beriman. Itulah orang-orang apa tuh? Orang-orang munafik, ya. Ini namanya munafik asli, ya, atau munafik i'tiqadi, ya. Nah, kalau yang kedua munafik amali. Munafik apa? Amali. Orang ini Islam, benar mengakui Islam tapi malas ibadah. Ini namanya munafik apa? Amal. Kalau ngomong suka bohong, ini munafik amali. Bilangnya insya Allah iya, tahu-tahu kagak nongol. Ada gak yang begitu? Sak ngaji ya subuh ya, insya Allah siap. Di subuh ditungguin, mana ini mau ke alabor kagak nongol orangnya. Semalam katanya siap ya. Janjian jam 9, datang jam 10. Ada yang begitu? Itu masuk kategori munafik amali. Ada kemunafikan di dirinya, ya. Cuman bukan munafik i'tiqadi atau munafik asli. Tuh. Apalagi wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat, ya. Makanya yang orang kayak begini munafik amali jangan dikasih megang duit kas. Kenapa? Habis. Ya emang sih awalnya buat nukerin doang gitu. Awalnya make dulu dah, ntar akhir bulan diganti. Lupa namanya manusia. Ya tuh. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Amin ya robbal alamin. Di sini nggak ada, di situ kali ada tuh. Ya, tuh. Ingat ya. Memang susah nyari orang pinter banyak, yang susah nyari orang jujur. Nah ini Hudzaifah al-Yamani memegang rahasia siapa orang-orang munafik yang ngakunya Islam hatinya enggak. Nah cuman hadirin, ini baginda Rasul luar biasa. Rasul enggak mau tuh ngebongkar aib orang munafik. Rasul enggak mau membunuh, membinasakan orang munafik. Ini yang luar biasa yang perlu kita tiru hadirin. Ya. Jadi kalau seandainya nih kita punya perkumpulan, ada satu orang munafik, ya, kerjaannya adu domba. Ini satu aja hadirin udah berbahaya. Apalagi 7, apalagi 10 yang model begini. Nah, itu di kalangan Nabi banyak hadirin. Antum bisa bayangin ya, orang munafik kerjaannya. Nabi berangkat ke perang Uhud 1000 orang. Berapa? 1000. Di tengah jalan digembosin sama tuh orang munafik. Ngapain capek-capek kita perang? Mending pulang ke rumah yuk. Yang mau pulang yuk. Diajak pulang. Dari 1000 berkurang 300. Saya mau tanya dikit banyak 300. Pulang tuh 300 kena hasutan orang munafik tuh. Jadi ini bahaya hadir orang munafik.
bisa menggembosi orang 300, hampir setengahnya. Tapi Nabi nggak mau membunuh mereka. Nabi tahu orang-orangnya siapa. Dikasih tahu sama Nabi kepada Huzaifah. Ya Huzaifah, ini list orang-orang yang munafik. Hafalin. Ya. Umar bin Khattab tahu kalau Huzaifah menyimpan rahasia itu. Umar bin Khattab takut. Sekelas Umar bin Khattab takut itu di situ ada nama dia. Coba antum bayangin ya, Umar bin Khattab orang yang begitu takwanya takut masuk list. Ditanya Huzaifah, saya mau nanya sama antum. Apa ya Umar? Nama aneh ada nggak di list itu? Ya Umar, ini rahasia dari Nabi, aneh nggak boleh bongkar. Enggak, dikit aja kasih tahu gitu. Aneh ada nggak di situ? Aneh takut tergolong orang munafik. Kata siapa tuh? Umar bin Khattab. Sebegitu Umar takwanya, takut kita borok. Dikasih tahu juga, Waduh Ahmad, yang penting husnul khotimah. Lah gimana ceritanya hadirin? Akhirnya apa? Huzaifah al-Yamani nggak kasih tahu karena ini amanah dari Rasul. Tapi Sayyidina Umar cerdas beliau ya, khalifah. Beliau liatin Rasul kalau ada orang meninggal biasa nyolatin. Ini kalau Rasul nggak nyolatin, langsung pulang, berarti orang munafik. Gitu. Ditulis sama Sayyidina Umar, Rasul habis sholat fardu langsung pulang, ditulis satu, oh si fulan munafik. Satu. Ada lagi Rasul selesai sholat langsung pulang, ditulis lagi, oh dua fulan, dua. Sampai listnya penuh. Itu. Alhamdulillah tidak ada satupun yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bayangin coba bagaimana Sayyidina Umar yang sudah begitu takwanya takut sama Allah, takut munafik. Ya. Sebagaimana cerita kemarin ya, Hanzalah ya. Hanzalah munafik. Kata Bakar Siddiq, emang ngapa ente bilang munafik? Saya kalau ngaji iman saya tinggi, pas pulang ke rumah turun lagi main sama bini, begitu. Lah kalau begitu saya juga munafik ya Hanzalah. Emang kenapa ya Abu Bakar? Saya juga gitu juga sih, kalau ngaji iman saya tinggi, pulang imannya tuh turun ya. Begitu gak kita hadirin ya? Di majelis saja kita khusyuk banget ya, takwa banget dah. Udah pulang ke rumah, lihat tetangga janda dikit ya, langsung main ngobrol aja. Lupa tuh luntur tuh, hilang tuh peci. Nah itu, apalagi kumpul bareng teman-teman lama yang tadinya jaim, jagi image, pakai baju koko rapi, ketemu teman lama, teman nongkrong zaman dulu, selebor lagi hadir itu, turun lagi imannya. Ya begitulah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata Huzaifah nih, beliau pernah cerita, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, suatu hari, aku pernah sholat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Sholatnya di malam hari. Berarti sholat apa nih? Sholat malam, qiyamul lail. Ya. Faftataha al-Baqarah, kemudian Nabi memulai sholatnya dengan membaca surat al-Baqarah. Nah, ini ya. Subhanallah, imam baca al-Baqarah, kita ya, balik kanan gerak kita hadirin itu ya. Imam baca al-Baqarah, pas salam jamaah apa itu? Hilang. Kata jamaah, sunnah ini begitu, sunnah ini tuh ya. Emang dasar jamaah bandel banget ya. Yarka'u indal mi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat membaca Al-Baqarah itu rukunya setelah baca 100 ayat. Ya, setelah baca 100 ayat ruku. Summa mado ya. Afwan. Ini kata Huzaifah ya, ketika Rasul baca Al-Baqarah, feeling nih Huzaifah, ini 100 ayat turun nih, ruku. Summa mado, ternyata habis 100 ayat tidak ruku, Rasul masih diri. Fakultu, aku katakan lagi, yusolli biha fi raq'ah ya. Kemudian ini bentar lagi ya, ruku nih, setelah ya 100 ayat. Famado, kemudian lewat lagi ya. Fakultu yarka biha, ini ruku nih. Udah selesai Al-Baqarah, ruku. Ternyata enggak ruku. Summaftataha an-nisa ya. Habis baca Al-Baqarah bukan ruku, malah baca apa? An-Nisa. Allahu Akbar. Al-Baqarah berapa juz tuh? 2,5 juz ya. Habis Al-Baqarah baca An-Nisa. Ini dalam riwayat dikatakan ya, zaman dulu itu lebih dulu turunnya An-Nisa. Jadi Ali Imran itu justru malah datangnya apa? Belakangan.
Ya. Nah, habis bacaan Nisa kata Huzaifah, ruku nih ruku. Ternyata belum ruku. Masih baca apa? Ali Imran. Allah ya. Faqara'aha yaqra' mutarassilan. Kali itu baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina enggak cepat. Yaqra' mutarassilan. Bacanya pelan ya Allah ya. Sekali-kali cobain dah, cobain sekali-kali gitu. Kalau nggak sanggup baca pakai MP3, pakai MP3, setel MP3 Al-Baqarah, kita dengerin sambil salat. Gitu. Habis MP3 kelar, Al-Baqarah, Ali Imran kelar, Anisa cobain dah. Ya. Bagaimana tuh kaki? Ya, kebas ke kaki tuh. Jangan Al-Baqarah. Orang baca amma yatasaalun aja kakinya udah pada naik semut itu. Bener gak hadirin? Kita kalau imam sholat lama dikit ya, semut naik hadirin ke kaki tuh. Naik gitu. Ruku udah darah turun semua. Kayak gini. Luar biasa nih sahabat. Ikut sholat bareng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di dalam sholat itu kata Huzaifah al-Yamani, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Nabi Muhammad kalau lewat tentang ayat yang berbicara tentang tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Kalau lewat ayat tentang yang berdoa, beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Kalau Rasul lewat ayat yang berbicara tentang ta'awuz, beliau mengucapkan a'udzubillah atau rabbi a'udzubika minal adzab. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa sholat malamnya Nabi panjang. Ini sholat malam bukan sesekali ya. Kalau kita kan sholat begini bisa jadi seumur hidup sekali, besok ogah lagi hadirin. Kejebak, aneh kejebak katanya. Ayo kita sholat malam yuk. Ayo sholat malam, diajak sholat malam sama Ustadz. Takbir Allahu Akbar, baca Ar-Rahman, rakaat 1 Ar-Rahman. Panjang banget Ar-Rahman. Rakaat kedua Al-Waqiah. Rakaat ketiga Tabarok. Rakaat keempat ya Al-Insan. Rakaat kelima Al-Qiyamah. Rakaat keenam Al-Mulk. Besok diajak lagi mau nggak kira-kira? Kagak mau. Afwan Ustaz, aneh sholat witir aja 3 rakaat. Ya, ini bayangin antum sholat Nabi sholat begini, bacaannya begini tiap hari. Ya. Sampai tatawarrama qadamah, sampai dalam riwayat Nabi kakinya bengkak. Ya. Coba ya, kita bayangin jadi Nabi berat gak? Oh berat ya. Kita jangan cerita Nabi enak banget ya jadi manusia yang paling mulia. Oh enggak. Tiap malam Nabi nangis, tiap malam Nabi sholat, bahkan sholat malamnya Nabi itu fardu wajib buat Nabi. Ya. Dan sholatnya itu panjang. Ya. Kalau kita boleh milih, boleh panjang, boleh Nabi enggak. Kenapa kok bisa sholatnya lama? Ini kata ulama begini hadirin. Orang kalau mancing, emang kalau nggak hobi mancing, sejam pulang. Lama-lama main lagi, mancing lagi, nambah 2 jam. Lama-lama mancing lagi, hobi 3 jam. Makin hobi, makin nggak pulang. Kadang-kadang bikin kos-kosan di situ, ya, biar nggak pulang. Ditanya bininya, bang, mana sih bang mancing? Bisa nggak orang mancing seharian? 2 hari bisa. Kenapa bisa mancing begitu istiqomah? Karena sudah cinta. Tapi awalnya pasti sedikit-sedikit. Nggak mungkin awal-awal langsung banyak. Begitulah orang istiqomah ibadah. Jadi kalau kita heran Nabi kok bisa sholat lama, karena Nabi udah cinta sholat. Ya, kalau kita cintanya mancing, makanya mancing bisa apa tuh? Lama-lama nongkrong main karambol dari jam Isya sampai subuh bisa tuh. Kenapa bisa kok nongkrong begitu lama? Karena sudah cinta. Makanya yang kita minta sama Allah cinta tuh. Ya. Jadi jangan heran kalau ngelihat Nabi sholat lama, ya orang main warnet dari pagi sampai ketemu pagi sampai meninggalnya di mana? Di warnet. Ada nggak? Ada. Ya. Sampai kena penyakit apa tuh? Yang bejendol di sini tuh. Kelenjar betah gening. Ya. Kelenjar getah bening ya. Gara-gara itu main di warnet, nggak mandi-mandi kan kotor, kena virus. Ya.
Nah, jadi begitu hadirin. Nabi kita Muhammad SAW sudah cinta dengan sholat karena cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ya. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, ya ini maknanya adalah murid-murid pengikut Imam Syafi'i. Kata pengikut ulama Syafi'i, yustahabbu hadat tasbihu wa su'alu wal isti'adzatu lil qari'i fi shalah wa ghairiha. Disunnahkan membaca tasbih atau membaca doa atau membaca isti'azah perlindungan buat orang yang membaca Qur'annya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau kita lagi baca Quran, lewat tentang ayat tentang rahmat, angkat tangan doa. Ya. Lewat tentang sujud tilawah, sujud. Ya. Jadi caranya gini, kita lagi baca nih. Ya. Wasjud waqtarib. Langsung ngadep kiblat, ya. Diri, takbir langsung Langsung sujud. Sebagaimana orang takbir langsung sujud. Sujud, duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi ngadap kiblat tetap gitu ya. Kalau kita nggak baca itu, maka cukup kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walil imami wal ma'mumi wal munfarid, disunnahkan membaca tasbih, doa dan isti'azah bagi imam disunnahkan, wal ma'mum begitupun makmum, wal munfarid dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Li'annahu du'aun, karena ini adalah doa. Fastawau fihi kata'min, maka sama hukumnya baik imam makmum. Itu sama kayak baca amin. Itu ya, sudah kita jelaskan kemarin makna amin. Wa yustahabbu likulli man qara'a, dan disunnahkan bagi setiap orang yang membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baca apa sunnahnya Ustaz? Baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ntar besok tuh kalau ada imam baca surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya yang baca ya, antum baca balanya. Ya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ya. Nah, besok kalau baca Atin, baca itu ya. Kemudian wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Surah apa nih? Al-Qiyamah. Bacanya apa? Bala ashhad. Bala ashhad. Bareng-bareng. Bala. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bala ashhad. Nah. Wa idza qara'a fa bi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Bawahnya amantu billah. Bareng-bareng amantu. Fa bi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Amantu billah. Wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Nah, ini dia. Kalau baca sabbihis, bacanya subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka ada subhana rabbiyal a'la. Bareng-bareng. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, ya. Ada lagi satu. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bacanya alhamdulillah. Bareng-bareng. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Tuh. Adapun ame nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutlah. Kita jawabnya alhamdulillah gitu. Nah, ini hadirin, ini adalah jawaban-jawaban dari doa-doa atau ayat-ayat yang kita baca. Adapun yang lainnya boleh kita kias. Boleh dikias, disamain aja. Tuh ya. Wa yaqulu hadza kullahu fi sholati wa ghairiha. Ini boleh dibaca di dalam salat atau di luar salat. Waqad bayyantu adillatahu fi kitab Tibyan fi adab hamalatil Quran. Aku telah jelaskan dalil-dalilnya di dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Dah, ini selesai bab tentang apa tuh?
tentang membaca ta'awuz. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab tentang zikir-zikir ruku. Qad tadhaharatil akhbaru as-sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah jelas khabar-khabar atau hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yukabbir lirruku, bahwasanya Nabi selalu takbir ketika hendak ruku. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu takbir ketika ruku. Wa huwa sunnatun, dan itu hukumnya sunnah. Cuman hadirin nih, ini penting nih. Kalau kita lagi sholat jadi makmum, kebetulan datang lagi masbuk, imam udah ruku, ya. Ketika itu kita pengen dapat rokaat, maka kita wajib takbir, yang mana harus dapat bareng rukunya dengan imam, baru dapat rokaat. Kalau seandainya imam ruku, kita datang, pas banget kita ruku, imam naik, maka kita nggak dapat rokaat. Apalagi imam udah naik, kita kebut ruku diri, nggak dapat rokaat itu. Ya, jadi sahnya seorang makmum dapat rakaat adalah ketika imam ruku, si makmum dapat rukunya imam. Itu yang sah sebagai rakaat. Jelas hadirin? Maka kalau kita takbir Allahu Akbar, imam udah ruku, nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca iftitah, langsung ruku. Ya, langsung ruku. Kadang-kadang Allahu Akbar dia diam dulu, jangan, langsung ruku. Ya. Nah, yang nggak boleh kita takbir langsung ruku gini. Kita makmum nih datang, ya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Allahu Akbar, itu nggak boleh. Yang boleh takbir dulu Allahu Akbar begini, baru takbir lagi sekali lagi Allahu Akbar. Ya. Allah, ini takbir ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar boleh. Yang nggak boleh takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya langsung ruh. Ya, jelas hadirin. Nah, jadi masalahnya tadi, kalau kita dapat rukunya bareng imam, maka kita dapat rakaat, begitu ya. Dan seandainya imam ruku, kita takbir, ya, kita baca Fatihah misalnya gitu, yang nggak dapat rakaat, ya berarti ini angus, ya, berarti nggak dianggap rakaat, tapi tetap dianggap sebagai pahala, tuh ya. Nah, hukum takbirnya imam atau takbirnya makmum ketika ruku itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Karohata tanzihin, tapi makruhnya makruh tanzih, ya. Mungkin sebagian jamaah belum tahu nih, makruh terbagi dua. Makruh kan, makruh itu posisinya antara mubah sama haram, ya. Yang paling atas wajib, di bawah wajib apa? Sunnah, di bawah sunnah mubah, di bawah mubah makruh. Makruh lo, habis makruh baru haram. Jadi apa sih hukum makruh? Dikerjakan kagak dosa, ya. Ditinggalin itu berpahala. Ya, makruh tuh, perbuatan makruh dikerjakan nggak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ya. Apa contoh perbuatan makruh? Oh, kok ngerokok sih? Saya nggak bilang ya. Saya nggak bilang tuh. Jamaah yang bilang. Seandainya rokok perbuatan makruh, apa definisi makruh tadi? Definisinya dikerjakan nggak dosa, ditinggalin pahala. Cuman syarat ninggalinnya harus udah megang begitu. Ya. Harus udah apa itu? Misalnya rokok nih, kita megang rokok gitu. Jangan makruh. Nah, berpahala tuh. Kalau udah apa tuh? Udah megang. Kalau belum megang, apalagi nggak punya, emang dasaran susah begitu hadirin. Itu nggak meninggalkan makruh, nggak, emang dasaran nggak punya rokok. Ada orang udah dikasih rokok, dipegang sama dia, pengen dibakar nggak jadi. Wah, kata Ustadz, makruh, ditinggalkan berpahala, aneh kasih orang. Nah tuh, ya, maka kita berpahala, dapat pahala tuh. Sama kayak sunnah, kebalikannya, ditinggalkan kagak dosa, dikerjakan berpahala. Ya, apalagi yang makruh. Apa lagi yang makruh? Makan makanan yang berbau. Ya, saya nggak bilang jengkol ya, enggak. Ustaz Arfan yang bilang jengkol tuh. Contoh misalnya makan pete misalnya gitu, atau nggak makan jengkol. Kalau jengkol itu yang bikin makruh baunya, ada tuh caranya biar nggak bau ya.
Nah, kalau kita makan jengkol nggak bau, nggak apa-apa. Yang masalah yang bau itu bisa bikin makruh. Ya. Pas lagi megang pengen nyendok jengkol, ingat omongan Ustadz. Wah, nih kalau makan bisa bikin bau nih. Aneh taruh lagi. Nah, dapat pahala apa tuh? Pahala meninggalkan makruh. Cuma dengan syarat tadi, kalau tuh jengkol emang bikin bau. Kayaknya zaman sekarang nggak bau kayaknya. Ya. Udah nggak begitu bau ya, gitu. Udah pinter ngolahnya orang sekarang tuh. Ya. Jelas hadirin ya. Nah, itu namanya makruh. Nah, makruh terbagi dua lagi. Makruh yang dekat kepada yang mubah namanya makruh tanzih. Makruh yang kedua yang dekat sama haram, makruh tahrim. Ya. Ulama usul mengatakan makruh yang tahrim, kata ulama usul nih, sebagian ulama usul itu ada dosanya. Cuman dosa kecil. Ya. Ada dosanya, cuma dosa apa? Kecil. Namanya makruh tahrim, makruh yang dekat sama haram. Contohnya apa? Salat ba'diyah asar. Itu makruh tahrim. Ya. Salat ketika terbit matahari itu, jam bunyi, tit, salat dia. Itu makruh tahrim. Mendekati keharaman, dosa. Kapan salatnya? Ketika isyraq, 15 menit kurang lebih setelah bunyi baru salat. Nah, itu namanya makruh apa tadi tuh? Makruh tahrim. Nah, ini meninggalkan takbir hukumnya makruh tanzih, berarti nggak dosa. Ya. Makanya orang tuh kadang-kadang capek dia takbir mulu, di ruku aja nggak pakai takbir, ruku. Sami Allah nggak pakai, langsung diri, langsung sujud. Itu ya makruhnya makruh tanzih. Ya. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya orang yang ninggalin takbir. Namanya takbir apa tuh? Intikol. Apa hadirin? Apa intikol? Takbir perpindahan tuh dari satu rukun ke rukun yang lain tuh. Wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Wa kadzalika jami'ut takbirat, begitupun seluruh takbir-takbir allati fi shalah yang ada di dalam salat. Hadza hukmuha, itulah hukumnya. Illa takbiratul ihram, kecuali dia itu takbiratul ihram. Nah, kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Saya mau tanya ya, Maaf, kita kalau salat nih nggak pakai angkat tangan, Allahu Akbar, sah nggak salatnya? Kenapa sah? Kenapa sah? Karena angkat tangannya yang wajib mengucapkan Allahu. Cuma perhatiin hadirin nih, orang kadang-kadang nyebut Allahu Akbar salah. Nyebutnya pakai waw. Allahu Akbar. Itu enggak sah. Yang sah Allahu Akbar. Ya, ingat ya, jangan ganti-ganti huruf takbir. Nah, kadang-kadang biar fasih diganti Allahu Akbar. Emang ada Enggak ada Allahu Akbar. Pakai Karena kalau kita baca kita harokatin caci coba gitu. Amal ak. Jadi ada apanya? Ada hembusannya. Gitu. Bukan Kalau langsung jadi kok jadinya tapi ya. Makanya yang paling fasih ngomong ka itu Bang Haji Roma ya, Rika gitu. Kaki kubak ya. Ya Bang Haji Roma tuh ka. Sering kan Rika. Bukan bukan. Bareng-bareng Ibu. Terlalu gitu ya. Terlalu. Naam. Fa innaha ruknun. Kenapa kok takbiratul ihram ya? Itu enggak boleh tinggalkan karena dia adalah rukun. La tan'aqidu as-salatu, tidak sah salat illa biha, kecuali dengan mengerjakan takbiratul ihram. Makanya nih kalau kita lagi di raudhah nih, zaman dulu nih ya. Zaman sekarang kayaknya sulit ya. Kalau kita di raudhah, kalau kita nih sholat udah tahiyat akhir begini nih di raudhah nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu askar bilangnya nih, Allah haji ruh, udah jalan sono, jalan gitu. Makanya gimana satinnya? Pas tahiyat akhir begini nih, jangan miring begini.
Pas salam, ya nggak usah pakai nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Karena nengoknya sunnah. Ingat, yang wajib apanya? Bilang assalamualaikum. Habis salam langsung bangun bikin diri. Takbir lagi. Kata askarnya ini orang masih sholat. Tapi kalau kita udah nengok begini, assalamualaikum warahmatullah, langsung yalla haji ruh gitu. Ya. Jelas ya. Jadi sama kayak takbir. Salam yang wajib salamnya, bukan apanya? Nengoknya. Yang kasihan orang imam malam-malam tidur, pagi salah bantal jadi imam subuh. Pas banget salah bantalnya nengok apa tuh? Nengok kanan kan. Lah kan kasihan kalau dia mesti nengok kan ya. Kan dia tahu abis ngaji nih hari Sabtu di Al-Abror, kalau nengok sunnah. Wah dia nggak ngerti, pas banget salah bantal ya. Jadi pas assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dia nggak nengok? Karena salah apa tuh? Salah bantal. Pas kiri nengok gitu tuh dia. Jelas hadirin ya. Jadi angkat tangannya sunnah. Yang wajib apanya tuh? Takbirnya. Wa qad qaddamna adda takbiratis shalah fi awwali abwabid dukhul fi shalah. Sudah kami bahas tuh ya. Tentang jumlah bilangan takbir dalam salat di awal bab tentang masuk dalam salat. Wa anil Ahmad wa anil imami Ahmad riwayatun. Ada Imam Ahmad punya riwayat. Apa kata Imam Ahmad? Anna jami'a hadhihi takbirat wajibatun. Bahwasanya semua takbir dalam sholat hukumnya wajib. Kata siapa? Imam Ahmad. Kita imamnya siapa? Kita imamnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i yang wajib cuma satu, takbiratul ihram. Kata Imam Ahmad semua takbir wajib ya. Saya mau tanya hadirin ya, kenapa sih kalau kita sholat kok yang dibaca Allahu Akbar, kenapa nggak Alhamdulillah gitu, Subhanallah, kan zikir banyak ya. Kata ulama kalau kita sholat pakai takbir itu ada kesan bahwa nggak ada di dalam sholat yang boleh kita pikirin selain Allah. Kadang nih kita suka mikirin kerjaan kan. Kalau kita pikirin kerjaan, berarti kita anggap kerjaan lebih besar daripada sholat. Kerjaan lebih penting daripada Allah. Kerjaan lebih besar daripada Allah. Pas orang sholat dia bilang Allahu Akbar, Allah yang paling besar, kerjaan kecil. Ya. Lagi narik gojek johor-johor gitu kan, bunyi aplikasi itu. Nah, taruh apa HP? Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tarikan ojek kecil gitu. Datang lagi pas ruku nih, kadang-kadang banyak lagi pikiran lain itu, bilang lagi Allahu Akbar, Allah maha besar, dunia kecil ya. Maka itulah kenapa kita dianjurkan baca Allahu, biar kita bisa ngecilin segala pikiran yang masuk ke dalam otak kita ketika lagi sholat ya. Kecil, semua kecil, urusan ini kecil, dunia kecil, kerjaan kecil, perempuan kecil, urusan bini kecil, makanan kecil, semua kecil, yang besar cuman siapa? Allah. Makanya itu setiap gerakan itu takbir. Jelas hadirin. Nah, wa hal yustahabbu maddu hadza takbir. Nah, apakah disunahkan memanjangkan takbir ini? Nah, ini ya. Fihi qaulani lisyafi'i. Imam Syafi'i sendiri punya dua qaul. Dikatakan asahhuhuma, yang paling asahnya, yang paling sahihnya, wa huwal jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kan dua kali bikin pendapat. Pendapat pertama di Baghdad ya. Pendapat kedua di Mesir. Imam Syafi'i ngomong di Baghdad, kata ulama Syafi'i namanya mazhab qadim. Mazhab apa? Qadim. Imam Syafi'i pindah ke Mesir, namanya mazhab apa? Jadid ya. Nah, ini dalam mazhab jadidnya dikatakan yustahabbu madduhu, disunnahkan memanjangkan takbir ila an yasila ila haddir rakiin, sampai dia itu kepada batasan ruku. Jadi kalau kita takbir hadirin yang benar begini nih. Allahu Akbar ya, itu yang betul. Panjang Allahu Akbar. Yang di bawahnya
ya sunnah, cuman tidak sesempurna yang tadi. Allahu Akbar, belum nyampe ruku udah selesai, atau kosong nih. Allahu Akbar itu setengah pahalanya. Yang sempurna Allahu Akbar itu yang paling afdol ya. Nah makanya kadang kita lihat ada orang tua aki-aki jadi imam, kan rukunya lama ya, memang karena pinggang encok gitu. Allahu Akbar, jamaah udah sujud hadir kelamaan. Pernah kejadian begitu ya, ada kiai udah sepuh umurnya 60-an ruku begitu, saya di belakang perhatiin hadirin, dari belakang lihat nih orang pada ruku, itu imamnya belum ruku, makmum udah ruku semua ya. Dan itu terjadi pada semua gerakan sholat. I'tidal begitu juga, imam belum nyampe, makmum udah duluan, imam belum sujud udah sujud duluan. Nah orang yang kayak begini ya, imam yang kayak begini, anjurannya jangan takbir sebelum nyampe. Jangan takbir sebelum nyampe. Kenapa? Makmum menjadi makruh semua itu. Ya. Nah kalau yang muda kayak saya, ya boleh itu. Allahu Akbar. Dan saya instruksi buat jamaah semua, jangan bergerak sebelum bar gitu. Jadi kalau belum bar jangan main nyungkep aja hadirinnya. Tunggu dulu Allahu Akbar baru ruku. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar baru sujud. Ya. Ini kan alhamdulillah kalau kita praktekin begitu, insya Allah pas sholat pas sholat witir bulan puasa malam ke-15 kan kunut, kita nggak bakal kena prank imam gitu. Sami Allahu liman hamidah. Allah udah begini aja makmum tuh. Pernah gak ngalamin tuh? Kalau kita biasa nungguin imam bar, nggak bakal kena kita. Ya. Padahal kan agak begini dikit gitu. Baru dikit doang ya. Kalau udah sampai begini kan udah malu tuh dari omongin di selesai sholat gitu. Nah, ya. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, dari mulai bergerak sampai ruku itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Udah tandain. Ya. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Bebas ya pertanyaannya, masalah apa aja boleh. Masalah rumah tangga boleh, masalah utang boleh, hukum jalan-jalan ke puncak boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.